Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang memindah bukukan atau posting jurnal ke buku besar. Ini adalah langkah selanjutnya setelah kita menyusun jurnal umum ya. Jadi buku besar itu adalah kumpulan dari perkiraan atau akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang menggambarkan perubahan posisi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, proses pemindahan ayat-ayat jurnal ke dalam buku besar ini disebut posting. Maka biasanya kita dengar itu posting ke buku besar lah, karena proses tersebut dinamakan posting. Buku besar berperan penting dalam akuntansi. Perannya apa? Yang pertama, tempat mencatat perubahan posisi keuangan. Kemudian yang kedua, memberikan informasi keuangan secara efisien dan efektif bila diperlukan, serta sebagai sumber informasi penyusunan neraca saldo dan laporan keuangan. Oke, dalam menyusun buku besar bisa kita ada tiga biasanya. Yang pertama bentuk T itu adalah debit dan kredit saja. Jadi kita bentuk seperti huruf T dan debit sisi kiri, kanan sisi kredit. Kemudian ada bentuk sekontro dan juga ada yang bentuk rangkap. Nah, yang akan kita praktekkan di sini adalah yang bentuk rangkap. Di situ ada kolom tanggal, nama akun atau keterangan, referensi, kemudian debit dan kredit. Oke, kita akan menyusun buku besar. Buku besarnya modal rangkap seperti ini ya, ada tanggal, keterangan, debit, kredit, kemudian saldo debit dan kredit. Dari mana? Dari jurnal umum. Jurnal umum nanti kita akan posting ke buku besar. Di sini ada beberapa buku besar yang akan kita buat. Ada kas, modal, perlengkapan, beban gaji, prive, dan pendapatan ya. Lah, kas ini di sini kan ada banyak. Lah, nanti jadi satu buku namanya buku besar kas. Ya, yang pertama kita akan menyusun buku besar kas. Dimulai dari tanggal 2 ya. Tanggal 2 tadi ada kas kredit sebesar 25 juta. Nah, maka judulnya kas. Kemudian tanggalnya 2. Debit ya, debit bukan kredit ya, debit sebesar 25 juta, maka saldonya saldo debit sebesar 25 juta. Kemudian ada lagi tanggal berapa itu kas? Tanggal 4 ya. Tanggal 4 itu ada kas kredit ya, betul, sebesar 5 juta ya, ada sebesar 5 juta, maka debitnya 25 juta dikurangi kredit 5 juta sehingga saldonya tetap berada di debit sebesar 20 juta. Kemudian ada lagi kas tanggal berapa? Tanggal 5. Nah, kasnya di kredit lagi ya. Biasanya di sini itu ada keterangannya dalam kurung ya. Untuk apa? Misalnya kas kredit itu untuk beban gaji, berarti membayar, dalam kolom keterangannya ini ditulis membayar beban gaji. Kredit sebesar 2 juta sehingga 20 juta kurangi 2 juta sebesar 18 juta. Begitu terus sampai tanggal 8 ada kas kredit lagi 1.500 sehingga 18 dikurangi 1.500 menjadi 16.500. Ada lagi debit merupakan pemasukan dari pendapatan jasa. Jadi tulisnya pendapatan jasa di keterangannya. Itu sebesar 500 sehingga 16.500 ditambah 500 menjadi saldo debitnya 17 juta sehingga buku besar kas itu mensaldokan debit karena kas itu kan saldo normalnya di debit ya sebesar 17 juta. Yang terakhir itu kan ada penambahan ini 500.000 sehingga kasnya yang terakhir jumlahnya menjadi 17 juta. Di kolom keterangannya nanti ditulis untuk apa keperluannya. Biasanya kalau dalam jurnal umum itu
dalam kurungnya ya, misalnya di situ untuk membayar beban ya, tulis itu. Kemudian buku besar yang selanjutnya yang akan kita buat adalah buku besar modal. Di sini hanya ada satu ya, tanggal 2 sebesar 25 juta. Kemudian perlengkapan ada di tanggal 4 debit. Kemudian beban gaji debit 2 juta, price juga debit tanggal 8. Kemudian pendapatan ada di kredit, sehingga sudah semua kita buat tentang buku besarnya. Demikian tadi sudah kita praktekkan tentang memposting dari jurnal umum ke buku besar. Semoga kalian paham ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.